Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari ada seorang wanita yang sudah berkeluarga, hidup bersama putrinya. Di awal-awal kehidupannya sebagai ibu, semula tampak sempurna hingga akhirnya ia menaruh rasa kepada sopir angkot. Namun, saat perasaannya tersebut ditolak mentah-mentah, hal tersebutlah akan ada suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Jadi, di sebuah daerah, tepatnya di Durensawit, Jakarta Timur, ada seorang perempuan bernama Neneng Komaladewi yang usianya sudah menginjak 47 tahun. Neneng ini sudah memiliki seorang suami, namun identitas dari suaminya itu tidak disebutkan. Dari pernikahannya dengan sang suami, ia telah dikaruniai satu anak perempuan bernama Kurnia yang masih berusia 16 tahun dan sudah bersekolah di SMA tidak jauh dari kediamannya. Neneng dan suaminya itu sudah menikah selama beberapa tahun lamanya, tapi Neneng akhirnya hidup menjanda. Mereka memutuskan untuk bercerai, sobat. Tidak diketahui alasan Neneng dan suami memilih untuk bercerai. Entah itu masalah ekonomi atau justru masalah yang lainnya. Namun yang jelas, setelah itu anak mereka yang bernama Kurnia lebih memilih sang ibu untuk hidup bersama ketimbang ayahnya. Semenjak suami dari Neneng pergi meninggalkannya, perekonomian di keluarga kecil tersebut sempat tidak stabil. Namun, berkat usaha sang ibu, sedikit demi sedikit ekonominya pun stabil. Hal tersebut dibuktikan karena ia sudah mampu menyekolahkan anaknya hingga SMA dan memenuhi semua keperluan hunian ini. Lalu, tidak jelas apa pekerjaan yang ditekuni Neneng Komaladewi ini. Walaupun begitu, ia dinilai sebagai seorang pekerja keras. Di sisi lain, anaknya yang masih bersekolah dinilai cukup baik dan ceria. Ia mendidik menjadi seorang anak yang tidak neko-neko, tidak pernah meminta yang macam-macam, dan juga patuh kepada orang tuanya. Di dalam sekolahnya, memang ia seperti kebanyakan anak sekolah pada umumnya. Tapi terkadang Kurnia akan membantu sang ibu sepulang dari sekolah. Antara Neneng dan sang anak, mereka hidup di rumah yang sangat sederhana yang berada di Durensawit. Di mata warga, keluarga tersebut merupakan keluarga yang harmonis dan jauh dari pertengkaran masalah. Meskipun kehidupan mereka yang sangatlah sederhana, Neneng dan anaknya tetap bertahan selama bertahun-tahun tanpa adanya masalah serius di keluarga itu. Beberapa tahun ia hidup tanpa suami, sebenarnya Neneng ini cukup nyaman dengan kehidupannya itu. Wanita 47 tahun tersebut tidak merasa kesepian karena ditemani oleh putrinya. Namun lama-kelamaan, hasrat di dalam hatinya mulai muncul. Neneng ingin memiliki pasangan lagi dan menginginkan seorang laki-laki yang bisa menemani hidupnya. Oleh karena itu, ia mencoba untuk mencari pasangan baru dengan cara berkenalan dengan beberapa lelaki yang ditemuinya. Setelah lama-lama mencari, takdir membawanya bertemu dengan seorang pria bernama Andrian. Entah bagaimana pertemuan antara mereka berdua di wilayah Jakarta Timur. Mungkin pada saat itu Neneng bekerja di sana atau malah ada urusan lain. Namun yang jelasnya, pertemuan mereka yang pada awalnya hanya sebagai teman, lambat laun berubah menjadi semakin intens dan akrab. Andrian ini bisa dikatakan sebagai seorang sopir angkot yang kesehariannya mengantar penumpang. Apalagi Neneng ini sudah terlalu lama ditinggal sang suami. Hal tersebutlah sebetulnya yang dibutuhkan olehnya dan Neneng merasa nyaman dengan sopir angkot tersebut. Namun, Andrian justru tidak memiliki perasaan kepada Neneng ini. Ia hanya meresponnya sebagai orang biasa pada umumnya. Singkat cerita, setelah lama-lama berkenalan, Neneng pun memutuskan untuk menyatakan perasaan yang sudah lama dipendamnya. Tapi naasnya, cinta itu ditolak secara mentah-mentah oleh sang sopir tanpa memikirkan perasaan wanita 47 tahun tersebut.
Tidak menyerah dengan itu, Neneng malah menawarkan untuk melakukan hubungan badan bersama-sama. Namun, lagi dan lagi, sopir itu tetap menolak dengan alasan postur tubuhnya dan memiliki aroma tidak sedap di badannya yang membuat sopir itu tidak tertarik. Bisa dikatakan Andrian ini pandang fisik. Yang anehnya, setelah menerima penolakan, Neneng malah memperkenalkannya kepada sang anak. Andrian yang tidak memiliki masalah dengan itu, mengiyakan tawaran Neneng dan berkenalanlah mereka. Ternyata Kurnia dan sang sopir cocok. Mereka pun saling menyukai dan menyayangi lalu memutuskan untuk berpacaran. Pada awal-awal, Andrian dan Kurnia menjalin hubungan semula tampak baik-baik saja. Tidak jarang juga sang sopir memberi uang jajan kepada keluarga kecil tersebut, sebab Kurnia masih SMA pada saat itu. Tibalah waktu di mana awal dari peristiwa kelam terjadi. Pada November 2023, entah bagaimana ceritanya, mereka bertiga pun memutuskan untuk tinggal bersama di kos Andrian yang berada di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Sampai tiba di malam hari, tiba-tiba sang sopir ingin melakukannya bersama sang pacar. Pada saat itu, mereka terlebih dahulu menunggu Neneng ini tidur, barulah mereka melakukannya. Setelah sekian lama menunggu dan Neneng sudah terlelap tidur, Andrian dan Kurnia pun melakukan hubungan suami istri hingga puas. Parahnya, sobat, mungkin mereka melakukannya terlalu ribut hingga membuat sang ibu bangun. Yang anehnya lagi, Neneng yang melihat mereka berhubungan malah mengambil handphone lalu merekamnya. Kurnia dan sang pacar yang mengetahui bahwa mereka direkam, justru tetap melanjutkannya. Setelah melakukan peristiwa yang tidak pantas tersebut, mereka pun kembali tidur seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sejak saat itu, Kurnia dan sang sopir lebih sering melakukannya dan terkadang juga Neneng merekamnya dengan sembunyi-sembunyi. Sampailah di suatu waktu beberapa bulan kemudian, hal tidak diinginkan pun terjadi. Pada April 2024, Kurnia pun mengandung hasil dari melakukannya bersama dengan sang sopir. Neneng yang mendengarkan kabar buruk itu, sontak menyuruh untuk menggugurkannya saja. Pasalnya, ia menginginkan agar putri tunggalnya bisa melanjutkan sekolah. Sejak saat itu, Neneng melakukan berbagai macam cara agar menggugurkan kandungan Kurnia. Mulai dari memberi barang tidak pantas hingga memakan nanas muda. Namun upaya tersebut tak membuahkan hasil. Hingga usia kandungan Kurnia menyentuh 7 bulan, barulah ia melakukan hal nekat, sobat. Neneng kemudian meminta tolong tetangganya bernama Nirma yang sudah berumur 55 tahun untuk membelikan barang tidak pantas di pasar pramuka. Ia memberikan uang sebanyak 2 juta rupiah. Setelah membelinya, 2 hari berturut-turut Kurnia pun meminum barang tidak pantas tersebut hingga anaknya lahir di kamar mandi pada 6 April 2024 dini hari. Merasa panik dan sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Neneng pun membawanya ke puskesmas terdekat. Ia sempat berbohong bahwa yang menemukannya adalah pengamen. Neneng hanya berusaha untuk membantu saja. Lantaran kondisinya yang terus memburuk, barulah dirujuk ke Rumah Sakit Duren Sawit, Jakarta Timur. Merasa ada yang janggal dengan kondisi sang anak yang telah tiada, seketika tim medis melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Tim penyidik menerima laporan dari Polsek Duren Sawit. Mereka pun melakukan serangkaian tindakan penyelidikan lalu penyidikan. Benar saja, ternyata anak yang dibawa oleh Neneng adalah cucunya sendiri, sobat. Pihak berwajib pun langsung mengamankannya dan disuruh untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Neneng yang sudah pasrah dengan keadaan ditimpanya jelas menceritakan dengan jujur kepada pihak berwajib dan kurang lebih mengatakan, "Tolong saya, Pak. Saya menyesal melakukan semua itu," ucapnya terus menangis. Akibat perbuatannya, Neneng terancam pidana paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Sedangkan Kurnia dan Andrian baru diamankan saat ini untuk menceritakan kejadiannya lebih lanjut. Petugas polisi juga melakukan pengejaran terhadap seseorang yang menjual barang tidak pantas tersebut. Sahabat Nusantara, bagaimana menurut kalian dari cerita kali ini? Sebenarnya, saya tidak tahu lagi dengan apa yang harus dipelajari di kasus ini. Tidak habis pikir loh. Namun yang jelasnya nih ya, jika memang sudah lama tidak merasakannya dan ingin kembali mencobanya, cobalah untuk tidak memaksa keadaan. Carilah pasangan yang memang mencintaimu dan menerima kekurangan fisik sobat, bukan malah memperkenalkannya dengan sang anak. Karena sebetulnya anak itu hanya bisa mendengarkan ucapan orang tua, bukan karena mau atau pasrah. Bisa jadi ia hanya melakukannya untuk menghormatimu saja sebagai orang tua. Jangan hanya karena masalahmu, masa depan anak kamu terlibat. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.